Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat yang sangat bermanfaat, yaitu nikmat sehat. Karena nikmat sehat ini yang menjadikan seseorang bisa menikmati hidup, menikmati hidangan makanan, menikmati segala kenikmatan yang bisa dirasakan. Kita kebayang kalau sedang sakit, makanan kesukaan kita pun jadi nggak nikmat. Kalau lagi sakit, rasanya hambar. Kita senang nasi kebuli, tapi saat sakit maka nggak enak lagi. Ya, padahal kalau normal itu enak, tapi karena lidahnya tidak terasa, rasanya pahit, malah masuk obat lagi tambah pahit, nah itu jadi tidak nikmat. Maka nikmat sehat ini adalah nikmat yang tertinggi dibandingkan nikmat harta, ya, nikmat sehat. Kemudian nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat sehat ada nikmat keluarga dan anak yang soleh dan solehah. Maka ini menduduki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan nikmat sehat. Karena nanti ada orang diberikan kesehatan, diberikan keluarganya sehat, tapi ternyata stres orang tuanya akibat anaknya tidak mau melanjutkan kuliah. Anaknya hanya di kamar sibuk bermain game online. Dari game online kemudian merambah ke judi online. Dari judi online ke prostitusi online, akhirnya orang tuanya stres. Ya, sepekan yang lalu saya didatangi oleh salah satu orang tua, ada konsultasi di Bekasi. Ustaz, bagaimana anak saya bisa kembali normal? Karena sekarang ini di kamar, kerjanya nggak keluar rumah, usia 25 tahun, kuliah belum selesai, tapi di rumah kecanduan game online dan judi online. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang tua, beliau punya mobil Fortune. Digadaikanlah itu, kemudian BPKB mobil Fortune. Ini lagi nyari-nyari sertifikat rumah. Katanya kalau nggak dikasih, mak, saya ini nggak punya modal lagi untuk bermain judi online. Akhirnya judi online menghabiskan harta keluarganya, maka stres ibunya. Bapaknya sudah wafat, jadi tinggal hanya ibunya. Akhirnya nanya ke kita, mana anaknya? Wah, memang anaknya sudah tidak mau ketemu orang. Jadi anaknya ini memang di kamar saja. Keluar cuma Sabtu malam Ahad sama Ahad malam Senin. Itu juga ke pacarnya. Ada yang menyebutkan dari saudaranya bahkan lagi main prostitusi online. Nauzubillah. Maka ibu bapak sekalian, saat kemudian Allah menitipkan kepada kita keluarga, ya, anak-anak yang masih mau ngaji, masih mau belajar, masih mau sholat, bersyukurlah kepada Allah.
Sebab nanti di akhir zaman ini ada orang-orang yang anak-anaknya, keluarganya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu tadi yang disibukkan dengan judi online, game online, prostitusi online. Nauzubillah. Namun di samping itu ada yang lebih penting lagi dan lebih tinggi nikmatnya, yaitu saat seseorang yang beriman, muslim dia, bisa menikmati setiap aktivitasnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Jadi orang beriman itu berangkat dari rumah bahagia, menuju taklim bahagia, datang ke tempat kajian bahagia. Itu orang mukmin. Kenapa? Ini nikmat semua dari Allah. Setiap embusan napasnya, setiap langkah kakinya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surga. Itu orang mukmin. Maka nikmat paling tinggi adalah nikmat seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah dan dia menikmati kehidupannya sebagai seorang mukmin. Karena hari ini kalau ditanya ada orang Islam, banyak. Tapi tidak semua setiap orang Islam merasakan nikmat jadi orang Islam. Ya, bahkan ada yang sekedar terbebani, wah ini belum apa-apa udah zuhur aja, azan lagi berkumandang, kok udah asar lagi, jadi berat gitu, tidak nikmat. Makanya kalau kita katakan alhamdulillah bersyukur atas nikmat iman dan Islam, maka harus kita sadarkan dalam diri kita bahwa memang segala aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam harus dinikmati. Kalau belum dinikmati maka itu belum mencapai kenikmatan yang tinggi. Ya. Hadirin sekalian, para asatidz, para ummahat, pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas melanjutkan tema pendidikan berkaitan dengan mendidik generasi pemimpin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ya, nanti tentang kepemimpinan, tentang kemudian bagaimana sosok pemimpin itu, tentang bagaimana karakteristik yang Allah sebutkan. Maka sebagai pembuka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Quran Al-Furqan di ayat ke-74. Ya, di sana ada doa ya, Al-Furqan, rangkaian dari ayat-ayat yang berkaitan tentang ibadur rahman. Ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, rahman. Nah, di sana ada doa yang kita sudah hafal doanya semua, Bapak Ibu sekalian. Yaitu Rabbana, gimana Bu? Ada yang hafal doa Al-Furqan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sana ada kata imama, ya. Imam yang diikuti. Jadi di sana doanya apa Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sana ada doa yang disebutkan oleh hamba-hamba Allah yang pilihan. Di antara doanya ternyata ya, agar diberikan anugerah oleh Allah berupa istri-istri dan anak yang menjadi penyejuk hati. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta menjadi pemimpin itu memang kepemimpinan dalam kehidupan itu setiap orang pemimpin. Jadi nggak bisa kita menyerahkan, oh dia saja yang punya keahlian memimpin, saya nggak bisa. Karena kata baginda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ra'in. Ra'in itu seakar kata dengan ra'a, penggembala, pelindung, pengayom. Maka ra'in itu setiap kalian adalah pelindung, pemimpin.
yang memberikan pengayoman. Maka dalam Islam itu seorang pemimpin harus mengayomi, ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, mas'ul, yang bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Kalau dia seorang pejabat, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah bagaimana kepemimpinannya terhadap rakyat-rakyatnya. Ya, maka banyak ayat bahkan hadis kadangkala disebutkan tentang amir. Amir juga pemimpin, amirun, pemimpin. Kadangkala disebut dengan istilah al-imam, menunjuk kepada pemimpin. Kadang disebut kepada ra'in, maknanya pemimpin. Maka kepemimpinan di dalam kehidupan orang beriman adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya pemimpin di dalam Islam, entah itu keamiran bentuknya amir, emirat, yaitu emir itu pemimpin maknanya. Kadangkala disebut sebagai imam, ya kalau dia Imam Mahdi nanti al-imam al-uzma, imam yang agung, ya. Banyak disebutkan tentang kepemimpinan. Namun kalau kita berkaca sebagai orang Islam, maka kader terbaik, pemimpin terbaik yang dimiliki oleh orang Islam ada pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasulullah SAW itu sayyid, disebut sayyidul mursalin, adalah penghulu, ya, penghulu para utusan, yaitu para rasul, para nabi. Penghulunya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kalau mau kaji tentang kadar kepemimpinan di dalam Islam atau mendidik kadar pemimpin, tidak ada cara yang paling sahih, tidak ada cara yang paling benar kecuali harus merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW di dalam memimpin, di dalam kehidupannya, ya, di dalam bagaimana beliau menjalankan, mendakwakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam yang mendambakan kadar kepemimpinan, yang mendidik anak-anaknya agar menjadi pemimpin, maka tidak ada cara lain harus bagaimana kemudian menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok tertinggi bagi keteladanan dan kepemimpinan. Hal ini diisyaratkan langsung di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 129. Ya, ini jadi kalau ngaji Al-Quran ada ngaji tafsir, ada tadabbur. Kalau dia tafsir, nah ini sudah ketat sekali. Bahkan ada prodinya, ada kajian, ya, bahkan ada menjadi suatu hal yang menjadi takhusus tafsir, dan gak sembarangan orang bisa mentafsirkan. Maka para ulama lah yang punya wewenang untuk mentafsirkan. Dia harus punya ilmu alat, ya, ilmu bahasa Arab yang bagus, ya, ilmu lughahnya harus menguasai setidaknya 3 cabang ilmu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, balaghah. Di dalam balaghah nanti ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud. Nanti belum lagi bagaimana ulumul Qur'annya, ya, bagaimana ayat itu turun, apa sebabnya, asbabun nuzulnya. Ya, kemudian termasuk madaniyah atau makiyah, turunnya pasca hijrah atau sebelum hijrah. Ya, kemudian apa yang kemudian konteksnya seperti apa, apakah nasakh atau mansukh. Banyak yang berkaitan dengan ini. Nah, itu disebut tafsir. Termasuk nanti bagaimana kemudian makna-makna hukumnya, itu ada di tafsir. Tapi kalau kita kaji tadabbur, secara singkat tadabbur itu ada berkaitan dengan ayat yang kemudian ditafakuri, diambil ibrahnya. Nah, itu tadabbur. Ya. Tadabbur ini lebih ringan, ya, tidak seketat tafsir, tapi dia tetap memerlukan tafsir, ya, karena nanti ayatnya dilihat ini. Nah, di antara tadabbur itu ada melihat ayat, konteks ayat sebelumnya, ya, nanti ada ayat sifatnya sibak,
Sedangkan ayat yang dikaji ayat 129, kalau dalam ilmu tadabbur disebut siyaq, ya, siyaq. Siyaq itu ayat yang kemudian disoroti untuk ditadabburi. Nah, sekarang kita mau tadabbur satu ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129 tadi. Ayat ini kelanjutan dari ayat 127. Ya, dari 127 tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, itu bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Namanya Nabi Ibrahim. Punya istri berapa, Bu? Ya, ada yang tahu, Bu? Ada hadiahnya nanti nih, Bu. Istrinya 4, Bu. Cuma yang populer cuma 2, Saroh sama Hajar. Dari Saroh nanti lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, yaitu turunannya. Dari Yakub ada nanti Nabi Yusuf. Tapi kalau dari Nabi Ismail, ya, itu nanti keturunan dari mana? Istrinya yang namanya Hajar, tinggal di Mekah, kemudian bernikah dengan suku Jurhum, ya, suku Jurhum, suku Arab, ya, dari Yaman, ya. Maka kemudian nanti kemudian Nabi Ismail turun sampai ke lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim berdoa di sana, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim berdoa setelah meninggikan pondasi Ka'bah. Karena pada masa itu Ka'bah itu sudah ada. Dari zaman Nabi Ibrahim yang terkuat pendapatnya menyatakan sudah ada Ka'bah. Cuma sempat di zaman Nabi Nuh sempat hilang. Kenapa? Banjir bandang. Nah, makanya kemudian qawaid itu dia jamak daripada pondasi-pondasi, ya. Qaidah, pondasi bangunan. Maka ditinggikan, sudah ada pondasinya, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, ditinggikan. Wa iz yarfa'u, ada kata yarfa'u, rafa'a yarfa'u. Dibangun oleh Nabi Ibrahim wa Ismail dan anaknya. Makanya dari dulu kalau anak laki-laki dengan ayahnya itu harus dekat, Pak, hubungannya, Pak. Makanya jangan sampai anak laki-laki kita nggak ada kedekatan sama ayahnya. Karena ini Nabi Ibrahim mencontohkan. Bahkan ketika menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ismail itu membantu walaupun porsi membantunya sekedarnya, tapi diajak membersamai. Kemudian Nabi Ibrahim setelah meninggikan pondasi Ka'bah, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Nah, ini menjadi sunnah juga bagi kita umat Islam. Setelah selesai melakukan aktivitas, minta sama Allah supaya diterima amal ibadahnya. Makanya kadang ada orang doa itu habis sholat, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa ta'budana wa tamim taksirona ya Allah ya Rahman Rahimin. Kadang ada yang begitu, Pak, ya. Maka itu bagian daripada sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggal persoalannya apakah kemudian dijaharkan kencang-kencang, keras-keras di saat ada masbuk kemudian tertinggal atau tidak. Nah, itu teknis, ya. Nanti mana afdolnya itu lihat situasinya. Tapi secara umum berdoa ketika selesai melakukan amalan maka itu disunahkan. Makanya kita habis subuh itu Rasulullah mengajarkan doa, kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, supaya diterima amal kita. Nah, itu sunnahnya para nabi. Dan ketika kita mengkaji tentang pemimpin, maka di dalam Islam pemimpin terbaik, pemimpin teragung adalah para nabi. Wabil khusus baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia terbaik? Karena para nabi bebas dari dosa, maksum. Sedangkan pemimpin-pemimpin qiyadah, pemimpin-pemimpin selain daripada nabi, selain daripada rasul, maka semuanya bisa mengandung salah dan bisa mengandung benar.
Makanya inilah kemudian nanti kita bagaimana mengamati perjalanan para khulafaur rasyidin ketika berbicara tentang kepemimpinan ada perbedaan. Nanti ada kubu Ali, kubu Muawiyah, itu kalau dikaji panjang. Dan mereka para sahabat memang unik sekali, ya. Unik-unik karakternya, tapi semuanya sepakat mereka orang-orang yang Allah ridhoi, ya, beriman, mukmin yang kuat. Kembali kita ke ayat tadi. Di ayat 127 Nabi Ibrahim berdoa setelah meninggikan fondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di ayat 128-nya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini juga doa Nabi Ibrahim karena mengambil manasik, ya, manasik daripada apa? Orang Ka'bah itu zaman dulu orang sudah ada yang tawaf itu, ya. Jadi Ka'bah dari zaman jahiliyah bahkan sebelum Rasulullah lahir, Ka'bah itu sudah ada dan mereka sudah tawaf. Cuma tawafnya bukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tapi dalam rangka ibadah atau menyembah kepada berhala. Ya, makanya nanti ketika Fathul Mekah, ya, Fathul Mekah di tahun keberapa, Bu? Di sini ada ngaji sirah nggak ini? Ya, saya termasuk yang senang baca sirah dan sering ngajar sirah. Jadi di tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Semua berhala dihancuri oleh baginda Nabi sehingga setan berputus asa. Iblis berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Tapi setan punya tekad bagaimana orang-orang Islam yang sudah tidak menyembah berhala bisa berpecah belah, saling membenci. Maka setan, ya, menebar kebencian dan permusuhan di kalangan kaum muslimin sampai hari ini, ya. Jadi kalau kita mengacu bagaimana Nabi Ibrahim berdoa di ayat 129, nah ini yang menjadi siap, yang menjadi fokus pembahasan kita. Saat kemudian Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat yang diabadikan oleh Allah, Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim doanya minta apa? Minta diutus juga seorang rasul. Rabbana wa ba'as fihim, ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul. Apa tugas rasulnya? Nabi Ibrahim doa, yatsluna alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi ada beberapa itu tugasnya. Yatsluna dari kata tala yatslu tilawah. Artinya membacakan Al-Quran yang disertai dengan pemahaman akan kandungan Al-Quran. Nah, ini beda dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar baca nggak paham, ya. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tapi nggak paham itu maknanya. Itu baru namanya qiraatul Quran. Tapi kalau dipahami kemudian maknanya menjadi tilawatul Quran. Nah, ternyata dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Maka yang nanti rasul yang diutus itu, ya, kepada orang Arab itu di Jazirah Arab yang nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengajarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Yasluna kitab Allah, ayat-ayat Allah, dan kemudian mengajarkan tentang ahkam, hukum-hukum tentang syariat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan tentang ajaran Islam baik yang bersumber dari kitabullah maupun al-hikmah, sunnah nabawiyah. Jadi sunnah nabawiyah ini perlu kita terangkan. Sunnah itu tidak maknanya hadis saja, Pak. Jadi ada beda antara sunnah dengan hadis. Ya, kalau hadis itu perkataan Rasul, perbuatan Rasul dan ahwal atau takrir, persetujuan Rasulullah.
Tapi kalau sunnah lebih mencakup daripada apa yang dikandung oleh hadis, maka sunnah itu sifatnya jalan hidup, ya sunnah, ya. Kemudian petunjuk hidup, nah termasuk diantara sunnah nabawiyah. Karena nanti ada yang sunnah tapi tidak ada hadisnya. Kok bisa Ustaz? Ada sunnah baginda Nabi, sunnah yang menjadi petunjuk bagi orang Islam, tapi tidak ada hadisnya, Pak. Ya, ada yang tahu itu apa contohnya, Ustaz? Yang tahu adanya umroh nih, Ustaz. Bayar sendiri kalau. Ya, ada sunnah, nggak ada hadisnya. Ya, ada hadis tapi bukan sunnah. Nah, bingung. Karena hari ini kebanyakan orang kalau disebut sunnah, pasti lawannya, mutaradifat adalah bid'ah. Jadi seolah-olah kalau bukan ahli sunnah, pasti ahli bid'ah gitu. Ya, padahal bukan. Kalau kita mengkaji dari banyak kitab ulama, sunnah yang dimaksud sebagai hikmah dalam ayat ini adalah petunjuk hidup. Ya. Ada sunnah yang nggak ada hadisnya. Saya kasih contoh satu saja, yaitu tentang membaca tajwid. Hukum nun sakinah ketemu dengan huruf ba. Bacanya apa? Hukumnya iqlab. Min jadi mim ba'di. Ada nggak itu hadisnya? Nggak ada. Riwayat Al-Bukhari, dicek Sahih Bukhari, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad min umur Rasulullah atau disebut dengan Sahih Al-Bukhari, nggak ada. Dalam Sahih Muslim nggak ada. Tapi hari ini turun-temurun kita membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, meskipun tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena ada sunnah yang sifatnya riwayah, ada sunnah yang diroyah. Ya, jadi kalau ngaji orang ahlu sunnah, kalau ngaji sunnah itu maksimul ketat, itu makin wawasannya makin bertambah, makin mudah. Kemudian ada hadis yang juga bukan merupakan sunnah. Hadisnya sahih, tapi belum tentu jadi sunnah buat umat Islam. Yaitu apa? Hadis tentang kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah istrinya lebih dari 4. Nah, itu nggak bisa dijadikan sunnah buat umatnya. Ya, nggak bisa diteladani maksudnya. Kenapa? Karena itu bukan termasuk sunnah yang dimaksud di dalam konteks hikmah. Ya, tapi itu sunnah Rasul, iya, poligaminya. Tapi kalau untuk dilaksanakan umatnya nggak boleh, umatnya lebih dari 4. Ya, itu nanti kalau ngaji tentang bab sunnah bid'ah, sunnah vs bid'ah. Ya, jadi luas cakupannya. Nah, dalam ayat ini kembali, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diutus seorang rasul yang tugasnya satu. Ya, yatluna ayatihim, ya, yang dia mengajarkan kandungan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan petunjuk berkehidupan yang sesuai dengan syariat Allah, bersumber dari kitab Allah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah, baik dalam hadis yang sifatnya sunnah tadi, hadis yang sifatnya riwayat, maupun yang diroyah, ya, yang dari turun temurun menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga, wa yuzakkihim, dan membersihkan atau mensucikan qalbunya. Maka Rasulullah termasuk bapak, kalau hari ini bisa dibilang bapak tazkiyatun nufus nomor 1 ya Rasulullah. Kalau mau dibilang pakai bahasa teman-teman kita yang sufi, mungkin tasawuf. Bapak tasawuf yang paling hebat ya Rasulullah, karena membersihkan hati orang, ya, mensucikan, tazkiyatun nafas, ya, membersihkan, ya, mentazkiyah, mensucikan akhlak, sehingga orang yang belajar dengan Rasulullah akhlaknya semakin terpuji, akhlaknya semakin bagus. Ya, dan ini ditegaskan dalam hadis At-Tabrani, ya, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku sungguhnya hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Kenapa akhlak perlu diperbaiki? Karena pada masa jahiliyah orang itu sembarangan kalau mabuk-mabukan, berzina sembarangan, main riba, main apalagi judi, membunuh anaknya, bahkan mengubur hidup-hidup, itu menjadi tradisi, kebiasaan. Ya. Kalau hari ini judi online, penghalalan alat kontrasepsi, ya, ini menjadi
kebiasaan di tengah masyarakat jahiliyah modern hari ini, ya, prostitusi online dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah, ya, sebagai yang membersihkan, memperbagus akhlaknya masyarakat pada masa itu. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim berdoa ini saat beliau masih punya anak namanya Ismail. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim berapa lama, Pak? Ada yang tahu? Berapa ribu tahun? Ya, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada 30 generasi kalau diurutkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nadar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adi bin Muqawam bin Nabiz, ya, bin Ismail bin Ibrahim. Ada 29, 30 generasi. Nah, artinya apa? Nabi Ibrahim berdoa agar diturunkan orang Arab nanti seorang Rasul. Doanya baru diijabah oleh Allah ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 30 generasi ternyata. Nah, ini mengajarkan kepada kita ternyata seorang Nabi dan Rasul Abul Anbiya itu nggak buru-buru dikabulkan oleh Allah, tapi butuh waktu yang lama. Sampai kemudian Rasulullah SAW kemudian lahir, besar dan tumbuh di tanah Arab, di Mekah, sampai kemudian diangkat menjadi mendapatkan risalah kenabian, menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Nah, pada saat kemudian Rasulullah menjadi diutus untuk seluruh umat manusia, untuk rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, maka disitulah kemudian tonggak kepemimpinan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari satu ayat tadi kita tadabburi, ternyata doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah setelah melewati 30 generasi. Ini mengajarkan kepada kita hari ini bukan Nabi, bukan Rasul, kalau berdoa mintanya cepat gitu kan? Ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau kemudian doa itu kita serahkan kepada Allah. Kapan Allah ijabah? Nggak tahu kita. Maka kita yuk doa, banyak doa. Ya Allah, hadirkanlah pemimpin terbaik yang beriman, bertakwa, yang nanti bisa memakmurkan bumi Indonesia, bumimu ya Allah. Kita nggak tahu kapan itu ada, tapi semangat kita berdoa kepada Allah tidak akan sia-sia. Karena doa muhul ibadah. Doa itu bagian daripada otaknya ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Ya. Makanya harus doa. Ya, Nabi Ibrahim berdoa. Tadi hamba-hamba Allah dalam Quran surah Al-Furqan pun berdoa. Ya, jadi dari sekian banyak doa kita tidak pernah tahu kapan Allah kabulkan. Tapi karena saat kita berdoa kita mendapatkan pahala karena itu bagian dari ibadah kepada Allah. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang kadar, ya, pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi laki-laki, ya, telah mengisyaratkan tentang kepemimpinan di dalam kehidupan, yaitu laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena memang seluruh para rasul yang jumlahnya 313 atau 314 rasul, semuanya jenis kelaminnya, gendernya adalah laki-laki. Bahkan para nabi yang ada 124.000, ya, ada nabi 124.000 jumlahnya, dari yang terkenal maupun yang masyhur, yang tidak terkenal, itu semuanya seorang laki-laki. Maka sebenarnya ketika berbicara laki-laki, para ayah, ya, dalam mensukseskan pendidikan itu porsinya hampir dibilang 90% dibandingkan ibunya. Ya, maka kita nanti lihat bagaimana perjalanan para ayah di dalam Al-Quran, ya, bagaimana kisah Luqman dengan anaknya, ya, Luqmanul Hakim, ya, bahkan ada satu ayat, satu surah yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah, yaitu surah Luqman, surah ke-31. Nanti ada bagaimana Nabi Yakub dengan Nabi
Yusuf, ya, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Ishak, bagaimana dengan Yakub dengan anak-anaknya. Semuanya berkisah tentang peran seorang ayah dalam mengkader, mendidik anak-anaknya, termasuk mendidik menjadi pemimpin dari ayahnya. Maka hari ini kerusakan kepemimpinan, kerusakan anak-anak hampir didominasi karena gagalnya ayah memerankan peran sebagai seorang pendidik. Gagalnya seorang ayah. Kenapa seorang ayah gagal? Seorang ayah gagal dimulai dari gagalnya menemukan pasangan yang tepat. Ya, jadi ternyata dalam Islam ketika kita berbicara pendidikan anak, tarbiyatul aulad fil Islam, Dr. Nasih Ulwan punya kitab. Itu dia sebutkan di sana kegagalan karena orang tuanya, ayahnya salah memilihkan seorang ibu, calon ibu. Makanya itu kenapa dalam Islam itu ketika kita mengkaji nanti kitab tentang tarbiyah pendidikan anak itu, termasuk kitab tentang mendidik anak, rata-rata dimulai dari mencari pasangan, ya, karena itu menentukan. Kalau mendapatkan pasangan yang baik, maka dia akan mendukung program pendidikan anak. Tapi kalau pasangannya tidak baik dan tidak mau berubah untuk menjadi baik, maka alamat kegagalan pendidikan akan terjadi di rumah tangganya. Maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Quran surah An-Nisa di ayat yang ke-34. Ya, saya sebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya. Dari ayat ini menjadi penting ayat 34-nya tentang kewajiban seorang laki-laki sebagai rijal. Rijal yang memiliki qawam, kepemimpinan dalam rumah tangganya. Dia menaungi istrinya, menafkahi istrinya, ya, sehingga dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena memiliki tanggung jawab. Sedangkan para istri sifatnya makmum. Ya, maka kalau rumah tangga mau benar, harus dijalankan khitahnya. Seorang suami harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Nggak boleh istri yang mengambil rumah tangga kepemimpinan, nanti bisa hancur itu. Kami menyaksikan berapa banyak kemudian hari ini rumah tangga yang rusak, rumah tangga kemudian terjadi huru hara dalam rumah tangga, ya, termasuk anaknya nggak terurus karena peran kepemimpinan di dalam rumah tidak diambil alih sebagaimana layaknya seorang suami. Nah, artinya istri yang ngatur, ya. Makanya kalau udah istri yang ngatur bukan tidak baik, tapi tidak benar, ya. Tidak benar, tidak sesuai dengan konsep ajaran agama Islam. Hadirin sekalian, maka kita akan menemukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang bagaimana kadar kepemimpinan setiap orang itu, terutama laki-laki, harus ditumbuhkan sejak kecil. Karena di dalam Islam kepemimpinan itu tugasnya setidaknya ada 4 seorang pemimpin itu. Yang pertama, pemimpin yang diisyaratkan dalam Quran surah Al-Hajj di ayat 41. Quran surah Al-Hajj di ayat 41 dan 42-nya. Ada yang bisa bacakan, Bu? Ada? Satu orang yang membacakan biar kita dengarkan sama-sama supaya dapat rahmatnya. Al-Hajj di ayat 41. Ada? Nah, ibu-ibu kayaknya ini pada khusyuk ini. Ya, di sana tentang, ya, ada Ustaz membacakan satu Ustaz, suaranya yang keras mungkin Ustaz. Iya. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Artinya Ustaz? Baik, jadi itu tentang orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi. Mereka ciri khasnya orang yang menegakkan sholat, ya, dia punya semangat menegakkan sholat. Nah, artinya mukmin dia yang mendirikan sholat. Nah, ini ciri karakternya.
Maka hari ini kalau kita mau tahu ada yang layak jadi pemimpin siapa, yang harus mendirikan sholat syaratnya. Orang kafir yang nggak sholat ya jangan diangkat, baik dalam segala aspeknya tidak cocok dijadikan pemimpin. Ya. Artinya komitmennya terhadap syariat, terhadap iman itu harus jelas. Maka itu dalam Islam itu anak-anak kenapa usia 7 tahun diajarkan untuk sholat. Diajak, kata Nabi, perintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun kalau nggak mau dipukul, ya, diberikan pukulan pendidikan. Karena apa? Karena sholat ini akan membentuk generasi yang punya leadership, punya kepemimpinan. Ya. Makanya di antara karakter pemimpin itu dia, ya dalam Islam dia wajib sholat. Karena itulah ciri kemukminannya. Ya. Nanti kita akan menemukan di banyak ayat Al-Quran kalau tadabbur tentang bagaimana para nabi menjadi pemimpin dan apa karakternya. Isyarat dalam Quran nanti kita temukan tentang Nabi Yusuf. Dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 di ayat 55. Nabi Yusuf meminta agar diangkat menjadi bendahara. Karena apa? Karena dia menegaskan hafizun alim. Saya punya karakter sebagai hafiz. Hafiz itu yang bisa memelihara, mampu, dan alim, dan punya kompetensi, punya keahlian. Nah ini karakter pemimpin itu dia harus hafizun alim. Hafiz itu mampu memelihara amanah dan punya kompeten, alim, punya kompeten. Kita beralih ke Quran surah Al-Qasas. Bagaimana seorang pemimpin yang ada dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Ya, Al-Qasas di ayat 26. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kisah Nabi Musa ketemu 2 anak perempuan, gadis yang menggembala kambing. Nah, di sana ada menyebutkan dia anaknya Syuaib, tapi bukan Nabi Syuaib ya, Syuaib saja. Di situ ternyata karakter Nabi Musa disebutkan qawiyun amin, orang yang kuat. Ya, jadi bukan orang yang lemah. Kalau menjadi pemimpin itu orang Islam beriman harus kuat. Ya, qawiyun amin dan bisa dipercaya. Ya, jadi untuk jadi seorang pemimpin ini umat Islam memang benar-benar punya karakter kepemimpinan yang jelas. Dia harus kuat dan bisa dipercaya. Ya, kuat fisiknya, kuat imannya, ya, dan bisa dipercaya. Artinya apa? Artinya orangnya punya integritas, kalau bahasa hari ini punya kredibilitas, sikoh. Bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Itu pemimpin. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kita mengkaji dalam Quran surah An-Naml, ya, nanti ada tentang kisah kepemimpinan, termasuk Al-Anbiya, kisah tentang Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud alaihi wassalam. Ya, dua-duanya itu seorang yang pemimpin. Nabi Daud seorang raja, turun kepada anaknya Nabi Sulaiman juga seorang raja. Bahkan bukan hanya memimpin manusia, bahkan jin, hewan-hewan semua tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu orang yang mendapatkan petunjuk menjadi pemimpin, bukan hanya buat bangsa manusia tapi bangsa jin dan bangsa hewan. Hewan juga bisa bercakap-cakap. Salah satunya dalam Quran surah An-Naml. Ya, bagaimana seorang gerombolan semut, ya di sana ada namlah, ya. Nanti redaksi namlah itu menunjukkan ya semut betina katanya gitu ya. Jadi namlah itu ngomong, ayo semua masuk ke dalam lubang, pasukan Sulaiman mau lewat begitu. Itu Nabi Sulaiman tersenyum dengar itu kalau kita mentadabbur kisah Nabi Sulaiman. Bahkan nanti Nabi Sulaiman juga cross check ya bagaimana burung hudhud, ya artinya Nabi Sulaiman bisa berbahasa hewan. Ya. Cuma nggak pakai innama qoli wa ma qoli rahmatan, itu nggak pakai itu. Karena ada juga Ustadz yang bilang ke kami bahwasannya yang lagi viral itu kemarin siapa Mama Gufron itu, dia katanya mendapatkan warisan ilmu dari Nabi Sulaiman sehingga bisa bahasa semut, bisa bahasa terakhir bahasa jin dia bisa katanya. Jadi udah aneh-aneh, bahasa malaikat dia bisa katanya. Wah ini kalau ada orang ngaku-ngaku seperti itu dalam ilmu hadis, kesaksiannya palsu. Kalau hadis jadinya hadis maudhu. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Nah, kalau dalam Islam ini alhamdulillah semuanya punya sanad.
makanya bisa dipertanggungjawabkan, nggak sekedar ngaku-ngaku. Ya, berbicara hadisnya ini dari siapa? Anak-anak sampai ke Rasulullah. Anin Nabi SAW, jelas. Ya, jadi nggak bisa saya dapat ilmu dari Nabi Sulaiman karena tadi malam saya mimpi. Dapatkan ajarannya inna maqali wa maqali rahmatan Indonesia. Apa ini? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu bukan karakter pemimpin, itu dia harus bisa dipercaya, harus punya karakter, mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau kita mengkaji tadabbur lagi, bagaimana kemudian seorang pemimpin, ya, uswatun hasanah, disebut sebagai uswatun hasanah. Di dalam Al-Qur'an itu kata uswatun hasanah itu nanti ada di sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara pemimpinan hari ini, banyak orang pemimpin, masalahnya hari ini terburu-buru ingin menjadi pemimpin, namun belum mampu memimpin diri sendiri. Akhirnya terjadi apa yang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana seorang tukang kayu nekat jadi pemimpin, akhirnya menjadi amburadul semuanya, sontoloyo. Ada seorang kemudian yang nggak layak duduk di DPR jadi pemimpin, memimpin forum nggak benar, mengesahkan undang-undang yang tidak benar. Kenapa ini semua terjadi? Karena mereka tidak memiliki basic kepemimpinan yang diambil langsung dari aturan syar'i, aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada pada sosok para nabi, terutama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin intinya. Ketika kita berbicara tentang kadar mendidik, ya, mendidik kader umat, mendidik kader pemimpin, maka anak-anak kita harus kita dekatkan kepada literasi-literasi yang di dalamnya berbicara tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin Islam yang tangguh semuanya, ya, dari zaman nanti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan Muawiyah, ya, dilanjutkan kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, sosok-sosok yang sukses sebagai pemimpin, ya, sampai dengan Utsmani, ya, Murad 1, Murad 2, Al-Fatih, ya, sebelumnya nanti di zaman Bani Salju ada Nuruddin Zanki, Imaduddin Zanki, ada kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kemudian di akhir-akhir abad pertengahan, sampai akhir-akhir runtuhnya Utsmani 1924, semua pemimpin sukses itu satu kuncinya, mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok kunci leadership. Nah, hari ini banyak orang bicara leadership, banyak orang kader pemimpin, tapi tidak dikaji tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sepak terjangnya. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga bagaimana sepak terjangnya? Rasulullah sebagai panglima perang seperti apa sepak terjangnya? Rasulullah sebagai kepala negara, birokrat, sebagai seorang teknokrat seperti apa sepak terjangnya? Rasulullah sebagai seorang hamba yang soleh seperti apa teladannya? Rasulullah sebagai seorang pedagang ekonom bagaimana teladannya? Ini jarang dikaji Bapak Ibu sekalian. Jarang dikaji. Bahkan sirah nabawiyah kalau di zaman kepemimpinan dulu itu menjadi menu wajib bagi seorang yang mau sukses dalam kepemimpinan. Hari ini sirah nabawiyah masih banyak orang yang belum tuntas bacanya, apalagi mendalami dan mengamalkannya. Padahal sosok kunci orang mau jadi pemimpin wajib baginya untuk mengetahui seluk-beluk Nabi, diantaranya dengan wasilah mengkaji sirah an-nabawiyah, ya. As-sirah an-nabawiyah fahiya minad din wa ma'rifatuha wajibun fardun. Mempelajarinya wajib karena bagian dari agama. Jadi orang hari ini bahkan saking nekatnya baru ngaji 3 hari, 4 hari pakai buku terjemah, yang tadinya awam kemudian mau ngaji baru kenal sunnah, ya, seolah-olah sudah paham tentang seluk-beluk Nabi. Akhirnya dengan mudah menyalahkan orang, ini salah, sayalah paling sunnah. Nah, ini tidak dibenarkan juga. Padahal seseorang tidak akan bisa sempurna memahami sunnah kecuali dia telah mengkaji sirah secara mendalam. Karena nanti bagaimana sosok Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Isyarat dalam Quran surah Al-Ahzab. Surah
Al-Ahzab surah ke-33 dalam Al-Quran di ayat ke-21. Dan ini kalau dikaji menarik. Ya, di sana jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kata uswah. Ya, di sana ada kata uswah. Tapi para ulama kita kadang-kala menyebutkan ada kata qudwah. Ada qudwatun hasanah, ada uswatun hasanah. Apa bedanya, Bu? Pak, ada yang tahu apa bedanya? Kita sering dengar ada qudwah, ada uswah. Apa bedanya? Oh, sama aja Ustaz. Loh, sama tapi kok beda tulisannya? Ya, ternyata di dalam kajian literasi, di dalam ilmu bahasa Arab, nanti kita ngaji ilmu ma'ani atau ilmu bayan di dalam ilmu balaghah, itu ada perbedaan antara uswah dengan qudwah. Kalau uswah itu yang sebagaimana termaktub isyaratnya dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat 21 tadi, lebih kepada sosok yang dilekatkan kepadanya keteladanan. Nah, makanya ketika disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, artinya melekat keteladanan itu ada pada sosoknya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan qudwah ada juga diisyaratkan dalam Al-Quran. Termaktub isyaratnya dalam Quran suratul An'am, Al-An'am di ayat 90. Boleh dibacakan satu-satu. Nanti ada kata qudwah di sana sebagai contoh juga, tapi ada perbedaan. Suratul An'am surah ke-6 di ayat 90. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Baik, di dalam ayat itu yang artinya di sana Allah memberikan isyarat mereka itulah para nabi yang mendapatkan petunjuk dan dia menjadi iktadi. Ada kata iktadi. Dari situ akar katanya nanti qudwah. Ya, jadi kalau orang ngaji bagian bahasa Arab, ya makanya lebih dalam. Maka tidak cukup seseorang kemudian menjadi seorang ahli tafsir atau menjadi seorang yang menghakimi orang lain kalau dia belum menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab. Apalagi kalau cuma pakai buku terjemahan, kemudian gampang sekali menuduh orang lain, ulama yang kaliber ulama besar salah-salah semua. Nah, ini nggak benar. Ya, maka di sana ada kata iqtadi. Ya, ada kata qudwah, nanti ada qudwah yang artinya adalah teladan, contoh dalam konsep yang umum. Jadi para nabi itu semuanya ada contohnya, ada kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena para nabi itu dibekali petunjuk oleh Allah. Disebut nabi, disebut rasul karena mendapatkan risalah atau wahyu. Ya, dan mereka itu ada keteladanan-keteladanan terbaik. Tapi khusus untuk uswah yang dilekatkan kepada Rasulullah ini memiliki ciri khas dan ini lebih tinggi kedudukannya. Jadi kalau ditanya qudwah, ada orang menyebutkan qudwatuna, ya Rasulullah, saya kan al-Islam, kemudian Allahu goyatuna, biasanya gitu kan. Terus apa lagi? Ar-Rasul, qudwatuna. Qudwatuna itu ar-Rasul itu secara umum. Tapi kalau orang Islam mau lebih mendalami lagi, bisa disebut uswah. Uswatun hasanah. Yang melekat kebaikan-kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang Islam yang dia menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu, maka dia harus tertarik mengkaji sirah. Karena berkaitan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah tentang uswatun hasanah. Kapan ayat itu turun?
Para mufassir menyebutkan ayat itu turun pada saat Rasulullah melakukan penggalian parit di masa Ghazwatul Khandaq, pada perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi sebelum perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ya, dia di Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Khandaq ini sekitar tahun 4 Hijriah. Jadi ada Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, perang parit, atau dikenal juga perang Ahzab karena berkelompok-kelompok. Ya, pada perang Ahzab ini sedikit kita kembali berkisah tentang sirah. Pada masa perang Ahzab ini kaum pasukan muslim itu diserang. Ya. Bahkan saking banyaknya kemudian orang-orang munafik yang menyebabkan perang ini memang orang-orang munafik yang ada di Madinah pada masa itu. Ia membangun koalisi lah ya kalau bahasa kita hari ini kepada orang-orang yang di luar Madinah. Nah, di sana juga terlibat nanti ya bagaimana Bani Quraizoh, ya Bani Kunaiko dulu, kemudian ada Bani Mudhor ya, ada 3 yang terkenal di sana orang Yahudinya. Kolaborasi dengan kaum musyrikin di Mekah, dimobilisasi untuk apa? Menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka pada masa itu Rasulullah SAW sebagai komandan perang, nah ini menarik, ini ada cerita kepemimpinannya. Selaku komandan perang meminta musyawarah, ya, wasyawirhum bainahum, surah musyawarah. Nanya Rasulullah, kira ada usulan nggak? Ini ada musuh mau masuk, kemudian ada salah seorang sahabat ya mengusulkan tentang menggali parit. Siapa sahabatnya? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ternyata ditelusuri Salman Al-Farisi ini orang dari Persia. Dulunya seorang veteran tentara perang di Persia. Makanya dia punya keahlian dalam strategi perang, yaitu gali parit. Nah, menggali parit ini termasuk hal yang baru dikenal oleh masyarakat Arab. Strateginya artinya jitu. Saat menggali parit, maka Rasulullah SAW sebagai sosok komandan panglima perang ikut menggali parit bahkan dalam keadaan perutnya lapar. Ya, maka uswatun hasanah itu dalam beberapa kasus dan pemaknaannya adalah tentang keteladanan totalitas. Dan hari ini Bu, ini kata kuncinya, kita mau berbicara kitab pendidikan apapun ya tentang tarbiyah, tentang kitab pendidikan atau tentang kitab mu'alim ya, bagaimana seorang pengajar, seorang murabbi, itu kata kunci semuanya dari banyak yang kami baca bermuara kepada kata keteladanan. Pendidikan tidak akan pernah sukses tanpa keteladanan. Pendidikan tidak akan pernah mencapai kejayaan tanpa keteladanan. Artinya pendidikan anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah harus dipastikan adanya keteladanan dari para guru. Kalau di rumah ya orang tua harus hadir, ngajak anaknya sholat. Jangan nyuruh anak sholat, orang tuanya nggak pernah sholat. Jangan kemudian nyuruh anaknya sana ke masjid ngaji, ikut sholat TPA, orang tuanya nggak pernah ikut hadir di masjid. Nah, ini masalah. Karena kesuksesan pendidikan itu ada di kata kuncinya keteladanan. Hari ini kita menyaksikan banyak kaderisasi yang gagal, banyak kemudian tarbiyah yang gagal, banyak kemudian pembinaan yang gagal. Satu kata kuncinya, tidak ada keteladanan dari sang murabbi. Ya, murabbi itu seorang pentarbiyah, ya, seorang pendidik. Ya. Seorang pendidik yang tidak mampu memberikan keteladanan, maka akan mustahil melahirkan pendidikan yang sukses. Ya, ini jadi panduan. Kenapa? Ternyata Rasulullah saat perang Ahzab atau perang Khandaq ikut sebagai komandan, bukan sekedar nyuruh-nyuruh, tapi terjun langsung ikut bersamai bagaimana menggali parit. Nah, nanti di situ ada karakter tuh amal jama'i. Ya, amal jama'i, orang yang tidak mau ikut amal jama'i adalah orang-orang munafik pada masa itu. Orang munafik nggak mau ikut gali parit, dia kusuk-kusuk aja bagaimana nanti perang kalau diserang, bagaimana kita nyari suaka, akhirnya dia
membangun koalisi tanpa sepengetahuan kaum muslimin pada masa itu, orang-orang beriman, para sahabat. Dari sini kita bisa mengetahui kunci tarbiyah, kunci pendidikan dalam pengkaderan terhadap kader yang sifatnya adalah pemimpin harus dimulai dari diri seorang pendidiknya. Makanya kita berbicara pendidikan itu kuncinya sebenarnya sederhana. Bukan tentang gedungnya, bukan tentang label nama sekolahnya, tapi siapa pendidiknya dan bagaimana dia mengajarkan anak didiknya. Ya, jadi dia harus pastikan dalam pendidiknya berkualitas, mampu memberikan keteladanan dalam akhlak, mampu memberikan keteladanan dalam ibadah, mampu memberikan keteladanan dalam akidah, dalam amaliyah. Jadi bukan sekedar ngomong, ya. Karena kalau sekedar ngomong, ini belum menandakan dia memberikan uswatun hasanah, ya. Maka seorang pendidik harus punya keteladanan, ya. Dengan ilmunya dia memberikan keteladanan. Seorang pendidik menyuruh muridnya untuk rajin membaca, tapi pendidiknya malas membaca. Ini mustahil, ya. Maka kadar pemimpin itu dimulai dari apa? Cinta ilmu. Cinta ilmu. Seorang pendidik harus mampu mentransferkan semangat untuk mencintai ilmu dengan rajin membaca. Ya, maka kami dulu punya guru. Bahkan sampai sekarang kalau bicara dari Ustadz Farid itu, setiap harinya selama beliau masih zaman di Maktabah Lipia dulu, sampai hari ini tuh Ustadz Farid setiap harinya itu 2 jam untuk membaca buku setiap hari. Ya, kalau Syekh Al-Qardawi itu 8 jam setiap hari. Jadi memang punya tradisi membaca. Karena kita berbicara generasi pemimpin yang membangkitkan peradaban, pemimpin Islam yang ideal. Kalau jauh dari ilmu, jauh dari cinta ilmu, jauh dari membaca, ini rasa-rasanya mustahil. Makanya kami kalau diundang ke pesantren, Dr. Helvin, itu kami numpang kamar mandi. Kalau kamar mandi santrinya masih bau, nggak usah tinggi-tinggi berbicara perjuangan syariat Islam. Beresi dulu kamar mandinya. Karena masih bau, artinya apa? Adab yang kecil saja untuk tohara belum mampu, bagaimana mau adabul jihad. Nah, ini kesalahan. Makanya di beberapa pesantren dari saya kunjungan gitu ya, saya selalu ingatkan, terutama musrif dan mudirnya. Kalau kamar mandi santri-santri kita masih bau pesing, maka jangan berbicara tinggi-tinggi peradaban Islam, berbicara tinggi-tinggi menegakkan syariat Allah. Nah, rasa-rasanya agak sulit. Kenapa? Ada toharo, adab toharo saja nggak mampu. Bagaimana tentang fikih jihad yang membebaskan umat Islam? Futuhat di mana-mana itu tingkatnya lebih tinggi. Makanya para ulama meletakkan dalam kitab fikihnya kitabul toharo itu di awal, kitabul toharo, kitabul jihad di ujung-ujung itu. Kenapa? Supaya beres dulu. Ya. Nah, karena memang tangganya sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW, ya, tahapan demi tahapan sampai seorang sempurna. Termasuk ketika seseorang berbicara perjuangan Islam, malas membaca, ini mohon maaf, apa yang mau diperjuangkan? Karena kita nggak paham utuh gitu. Tapi kalau kita rajin membaca, ya, murid-muridnya semua diajarkan supaya cinta membaca, cinta ilmu, insya Allah Islam akan berjaya kembali. Karena Islam ini agama yang tegak dengan ilmu, tegak dengan adab, tegak dengan akhlak. Ya, jadi memang harus cinta ilmu. Maka ketika ada berbicara ilmu, dia harus semangat. Ya, harus semangat. Jangan sampai kemudian malas baca, malas hadiran mengajari ilmu, tidak mencintai ilmu. Ini tidak ada kebaikan pada orang-orang seperti ini. Ya. Bahkan hari ini umat Islam secara umum mengalami kemunduran, ya. Sejak runtuhnya Turki Utsmani 1924 sampai hari ini, umat Islamnya belum mampu bangkit secara jamaah, secara kolektif. Apa penyebabnya? Karena ternyata minat baca umat Islam masih rendah. Kita meninggalkan perintah Allah Iqra. Nah, akibatnya Allah hinakanlah kaum muslimin di belahan dunia lain. Ya.
Kita meninggalkan tradisi Iqra, membaca. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Maka hari ini tidak ada jalan untuk kembali kita menegakkan Islam kecuali dimulai dari ilmu. Ilmu, mencintai ilmu, tanamkan ke anak-anak kita, kasih contoh anak-anak kita bagaimana dia harus rajin membaca ilmu, membaca buku. Ya. Maka kalau nggak ditanamkan, ya, kalau di rumah kita lebih sibuk megang handphone dibandingkan membaca buku, nah ini anak-anak kita jangan salahkan kalau kemudian kedepannya dia akan lebih sibuk megang handphone dibandingkan membaca buku. Tapi kalau kita dari rumah membuat perpustakaan sendiri, rutin baca, anak-anak diajak, diteladankan di sana, insya Allah anak-anak kita akan ya meneladani orang tuanya untuk menjadi seorang pembaca, seorang yang mencintai ilmu. Maka dari situ lahir ilmu yang mantap, maka lahirlah kemudian karakter pemimpin-pemimpin yang diharapkan bisa menjadi uswatun hasanah ke depannya. Yang pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mengajak manusia ke jalan Allah, yang menegakkan syariah Allah, itu pemimpin di dalam Islam. Hari ini kita tidak, ya kalau bisa dibilang krisis, kekurangan teladan kepemimpinan. Bahkan di beberapa lembaga yang notabene Islam, kadang-kadang belum mampu menghadirkan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat spiritual, kuat intelektual, kuat emosional. Yang banyak hari ini yang terjadi, yang melanda kaum muslimin adalah tergesa-gesa ingin memimpin orang lain padahal belum mampu memimpin diri sendiri. Maka kalau ini yang terjadi akan timbul kerusakan, akan timbul kezoliman akibat kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai-nilai rahmatan lil alamin. Maka ini pertanda buruk bagi kaum muslimin, kecuali kita sadar, ya kita tahu di mana krisis kita hari ini, di mana kekurangan kita, kemudian kita kader umat kita. Sehingga ke depan pemimpin-pemimpin yang baik akan menjadikan umat ini umat terbaik. Maka kalau kemarin kita berbicara kemerdekaan, ya bangsa Indonesia dengan gegap gempita memperingati HUT RI ke-79, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Ya, saya di mana-mana saya menjelaskan. Kita mungkin telah merdeka dari penjajahan fisik dan senjata dengan berangkatnya Belanda. Tapi secara ekonomi kita belum merdeka. Secara konsep sistem pendidikan kita belum merdeka. Secara politik kita masih terjajah. Secara kemudian budaya kita umat Islam masih belum merdeka. Padahal di dalam Al-Quran kemerdekaan itu dua saja intisarinya. Yang pertama, merdeka menjadi hamba Allah seutuhnya sehingga bisa beribadah kepada Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setan atau togut yang melampaui batas, yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Togut itu kalau hari ini bentuknya tirani. Ya, tirani yang ketaatan dia harus ditaati tapi dalam rangka maksiat kepada Allah. Togut itu setan karena dia memalingkan penyembahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Togut itu akar katanya dari kata togo, melampaui batas. Sementara kita diperintahkan merdeka itu harus bisa mengekang hawa nafsu sehingga menjadi hamba Allah yang totalitas beribadah kepada Allah. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makna merdeka yang kedua, bagaimana kemudian Rasulullah SAW ya diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Rahmatnya itu, rahmat Allah dihadirkan dalam setiap sendi kehidupan. Maka Islam di sini sebagai adab dan peradaban. Maka kalau Islam merdeka harus ada ke depan peradaban Islam yang lahir. Peradaban yang mengantarkan manusia mengajak kepada bagaimana memakmurkan bumi. Ya, bagaimana kemudian yang melindungi segenap bangsa Indonesia kalau dia orang Indonesia. Pemimpin yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Itu baru dimaksud merdeka. Maka saya kemarin diundang di satu acara, saya bilang, saya itu preambuli 19 UUD 45 saya hafal, Pak. Alinea pertama, kedua, ketiga, keempat saya bisa turunkan itu. Dari sekian banyak amanah konstitusi UUD 45, kita hari ini teriak-teriak merdeka di belahan Palestina masih terjajah dan kita tidak menjalankan amanah Undang-Undang 45. Apa itu amanahnya? Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 17 Agustus kita naikkan bendera pun masih pro kontra akibat dilarang untuk menjalankan keyakinan untuk berhijab. Akhirnya apa yang terjadi? Ini akibat pemimpin-pemimpin di negeri ini tidak amanah, tidak qawiyul amin, tidak hafizun alim. Ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini bagaimana ya melakukan pendidikan yang mengarah kepada kemerdekaan yang sesungguhnya yang nanti akan menjalankan amanah-amanah itu, termasuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Nah, itu bagaimana cara menghapuskannya? Kalau dulu Umar bin Khattab mengirimkan pasukan terbaik sehingga terbebaslah Baitul Maqdis. Kemudian di zaman Salahuddin bagaimana mengirimkan pasukan terbaik dan langsung dikomandoi oleh Salahuddin sebagai panglimanya. Kemudian Futuhat di sana, Baitul Maqdis dibebaskan dari Salibis. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan, peringatan 79 tahun, tapi rasa-rasanya amanah konstitusi, termasuk amanah bagaimana bangsa ini masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya. Karena apa? Karena tidak ada pemimpin-pemimpin yang amanah, yang menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan. Maka tidak ada cara lain. Kita hari ini punya keluarga, kita punya anak, punya istri, ya, punya cucu, maka harus kita pastikan anak cucu kita terdidik. Sebab kekuatan suatu masyarakat, kekuatan suatu bangsa harus dimulai kuat dari keluarga. Yang hari ini banyakkan masalah bangsa, masalah masyarakat karena masalah dalam keluarga. Makanya sebelum mengacu kepada lingkup yang terbesar, kita berbicara tentang umat sebagai khairu ummah, ya, umat terbaik yang Allah sematkan kepada umat ini, umat Islam. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan, yang dimunculkan karena dia dididik, produk pendidikan, ya, yang agendanya ta'muruna bil ma'ruf. Mereka berani menyeru kepada kebaikan, yang memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka berani menyuarakan, ya, mencegah kezaliman, mencegah kemungkaran, dan mereka berani menyuarakan al-haq demi mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka dalam keadaan beriman melakukannya, dan mereka berusaha mengajak manusia ke jalan iman kepada Allah. Nah, ini baru merdeka. Jadi mengisi kemerdekaan itu harus menjadi khairu ummah bagi orang Islam. Bangsa mungkin bisa merdeka, bangsa kita, tapi umat Islam baru bisa dinyatakan merdeka ketika dia bisa mengisi kemerdekaan dengan 3 hal penting: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau ada 3 agenda itu, insyaallah umat Islam itu menjadi khairu ummah, umat terbaik. Kapan umat terbaik ini lahir? Saat pendidikannya pendidikan terbaik, saat dalam keluarganya mendapatkan teladan-teladan terbaik. Kalau nggak demikian, mustahil rasa-rasanya kita bisa menjadi umat terbaik. Sebagai penutup, kita sampai jam berapa datang? Ya, nanti sharing selanjutnya para umat sekalian, para asatidzah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan perjuangan di Palestina bisa terus eksis sampai hari ini karena program pendidikan yang dilakukan. Ya, dari zaman Syekh Yasin, ya, Ahmad Yasin, dilanjutkan oleh murid-muridnya yang kemarin meninggal, Ismail Hania rahimahullahu, ya, rahmatan wasi'ah, semoga Allah
merahmati mereka pejuang-pejuang itu. Karena pendidikan yang mereka dapatkan adalah pendidikan yang benar, pendidikan yang melahirkan kader-kader pemimpin. Makanya dulu Ismail Haniah itu masih mudanya dia dorong kursi rodanya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Tapi kemudian setelah perjuangan wafatnya Syekh Yasin, beliau menjadi seorang tokoh politik yang sangat disegani. Meskipun ajal beliau menjemput, tapi hari ini beliau dikenang sebagai tokoh perjuangan, komandan biro Pak Hamas ya, biro politiknya Hamas, yang kemudian beliau banyak ya membantu kaum muslimin memperjuangkan Baitul Maqdis. Ya, kita berterima kasih kepada para pejuang Baitul Maqdis. Kenapa? Tugas memakmurkan Baitul Maqdis adalah tugas seluruh umat Islam. Tapi garda terdepan yang ribat adalah orang-orang Gaza. Ya, maka kita doakan mereka. Ya, kemudian kita mohonkan supaya Allah tetap memberikan pertolongannya, supaya Allah membinasakan orang-orang penjajah dari Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Ya. Maka demikian kiranya yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan, bahwasanya mengkader pendidikan, mengkader itu tentang mengkader kepemimpinan dalam Islam, maka harus dimulai dari keteladanan. Keteladanan yang ada pada sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya menjadi pemimpin harus punya kurikulum bagaimana sunnah-sunnah itu bisa diaplikasikan. Bagaimana kemudian sirah itu menjadi menu wajib di dalam menghadirkan seorang pemimpin. Karena hari ini banyak orang ngaku sunnah tapi tidak mau mengkaji sirah. Akhirnya dia mengkaji sunnah versinya sendiri. Ya, mengklaim paling sunnah tapi di saat ada perjuangan lari entah kemana. Di saat ada kemudian kemungkaran, dia malah mendukung pelaku kemungkaran. Nah, ini seperti ini. Akhir zaman memang umat Islam itu ya seperti buih. Ya, akibatnya umat Islam tidak punya kekuatan, bahkan umat Islam banyak yang terkena penyakit al-wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, para dai-nya takut dengan resiko ya yang berseberangan terutama dengan kekuasaan, ya, sehingga banyak cuma cari aman saja. Ya, wa karahiyatul maut, dan takut mati biasanya karena nggak siap untuk ketemu Allah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau mau ditambahkan, kami persilakan. Barakallahu fikum. Ini para umahatnya biasanya ramai ini pada kemana nih ya? Nah, biasanya para umahat yang paling seru nih, paling ramai. Ya. Baik, kita cukupkan insyaallah. Jika tidak ada pertanyaan dari para umahat, para hadirin sekalian, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji ini bisa kita pahami, bisa sama-sama kita amalkan, ya, bisa menjadikan kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Demikian, saya mohon maaf jika ada kata keliru dan salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.